Mari kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna, penyertaan kasih setiamu, serta perlindunganmu yang terus-menerus mengiringi setiap perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi meliputi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Ketika Yesus menceritakan perjalanannya akan diakhiri dengan penderitaan, yaitu Via Dolorosa dan salib. Maka murid-muridnya
kaget dan tidak percaya dan merasa itu bukan jalan. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia itu takut dengan penderitaan. Tetapi dari sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan itu sudah menjadi bagian dari manusia. Ketika dikatakan Adam akan bersusah payah mencari nafkah dan Hawa akan bersusah payah melahirkan. Saudara, penderitaan itu ternyata bagian dari hidup yang tidak dapat dihindari. Tapi percayalah, kita tidak pernah diajar untuk kalah dari penderitaan. Kita memiliki Yesus yang selalu menang dari penderitaan. Jadi jangan takut penderitaan kita hadapi, karena kita punya kuasa untuk menang dari penderitaan. Itu saja. Tidak usah takut jika engkau mengalami itu. Dan tidak terlalu terfokus dengan penderitaan itu. Tapi percayalah ada kemenangan dalam penderitaan. Karena ketika dia sudah bercerita semua, Petrus ditegur, Yudas ditegur, dan semuanya. Karena Yesus kan menangan terus. Melakukan mukjizat, pekerjaan-pekerjaan besar. Masa kalah sih? Karena mereka berpikir Mesias itu pasti jagoan. Kayak Avatar. Selalu menang. Tidak mungkin kalah. Tapi inilah jalan. Karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena itu diingatkan pada ayat yang pertama, ayat 1a. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Saudara, kalau berbicara gelisah, dikatakan di situ, ini bukan kata kerja, tapi kata sifat. Tapi bahasa aslinya menampung begitu banyak pengertian dari kata jangan gelisah itu. Tarasesto. Kata tarasesto, kalau saya perhatikan di sini, artinya jangan terganggu. Jangan disusahkan, jangan disukarkan, jangan dikacaukan. Jangan dirusak, jangan ditumbangkan, jangan dikalahkan, dan jangan dikecewakan. Jangan dibuat tawar hatimu dan jangan engkau bimbang. Karena itulah yang akan dihadapi oleh umat. Apalagi sampai pada akhir-akhir zaman. Kenapa demikian? Pada ayat 1b dikatakan, percayalah kepada Tuhan Bapa. Saya ingin ajak kita berpikir sejenak. Mengapa kita percaya Yesus? Apakah tidak cukup percaya Tuhan saja, Khalik langit dan bumi? Kenapa harus Yesus? Ketika manusia diciptakan dari sejak awal kalau saudara baca, makanya runut terhadap kepercayaan kita, pengakuan kita. Ketika kita percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, kan begitu? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Shelem dan Demut. Shelem dan Demut. Shelem dan Demut artinya dia memiliki potensi ilahi dan kualitas ilahi. Jadi manusia pertama diciptakan dahsyat, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Dia memiliki potensi ilahi, kualitas ilahi. Itu manusia. Karena itu Adam diberi hak untuk memberi semua nama ciptaan Tuhan. Diberikan hak. Dan Adam diberikan hak ya untuk menguasai, memelihara, memerintah semua ciptaan. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang hilang? Shelem dan Demut. Gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan ini ada dalam pribadi itu Tuhan. Coba, bagaimana manusia bisa memulihkan gambar dan rupa Tuhan itu dengan usaha sendiri? Gambar dan rupa Tuhan itu ada dalam pribadi itu Tuhan.
Hanya dia yang memiliki gambar dan rupa. Ketika manusia kehilangan gambar dan rupa, bagaimana dia bisa mengembalikan gambar dan rupa itu? Tidak bisa. Usaha apapun tidak bisa. Karena Tuhan tidak terhampiri. Maha suci dia. Maha segala-galanya dia. Tidak bisa. Sehingga gambar dan rupa Tuhan itu yang ada dalam diri Tuhan harus turun ke tengah dunia. Yaitu firman. Firman dan roh itu ada dalam diri Tuhan. Tuhan itu harus ada firman. Karena firman itu mencipta segala sesuatu. Tuhan itu hidup. Karena itu dia harus ada roh. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan. Roh dan firman sudah ada sejak Tuhan itu ada. Roh dan firman. Karena itu firmannya keluar. Menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Siapa? Di Kelapa Gading kalau menyebut nama itu agak tertekan. Siapa namanya? Nah, kurang keras juga. Siapa namanya? Itu segala-galanya. Tidak lewat itu tidak bisa pulih kembali. Karena gambar dan rupa Tuhan yang ada dalam pribadi Yesus turun melawat manusia, menyapa manusia, yang manusia tidak bisa menghampirinya. Siapakah yang bisa menghampiri Tuhan? Yang kedua masih ingat. Ketika manusia makan buah pohon pengetahuan, maka pohon kehidupan dijaga. Tidak bisa dihampiri oleh manusia. Dijaga oleh malaikat kerubium dengan pedang bernyala-nyala. Siapapun yang masuk di sana pasti mati. Yesus membuka jalan untuk pohon kehidupan itu. Dan meskipun dia harus mati, tapi dia ilahi, dia bangkit kembali. Sehingga kita bisa punya jalan untuk menuju pohon kehidupan. Oleh sebab itu, hanya dengan pribadi Yesus. Makanya percaya kepada Bapa, percaya kepada Tuhan, percaya juga kepada Yesus. Karena dialah jalan. Dari situ untuk menghantar kita sampai berjumpa dengan dia. Tanpa itu tidak bisa. Dikatakan pada ayat 6, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena tidak ada manusia yang bisa menghampiri Tuhan. Siapakah manusia? Nabi sekalipun tidak. Tidak bisa. Orang percaya Tuhan, hampir semua percaya Tuhan. Saya buktikan. Orang percaya Tuhan, hampir semua orang percaya Tuhan. Tapi tidak bisa membuktikan. Berarti Tuhan hanya ide, konsep. Hanya konsep dan ide. Karena konsep dan ide. Saking tidak bisa membuktikan, dibuatlah cerita. Tentang makhluk-makhluk surgawi. Ya. Dongeng namanya. Kalau tidak ide, dongeng. Tuhan apa saja yang ada di dunia ini harus dibuktikan dengan sejarah. Karena itu firman menjadi manusia, dia menjejarah di tengah-tengah dunia ini. Dia hadir dalam sejarah manusia. Itulah Natal. Dia melawat kita. Sehingga dikatakan demikian, kita lanjutkan sini. Karena itu pistiute, percayalah kepadaku. Dan percaya juga kepada Bapa. Atau sebaliknya yang terjadi seperti itu. Kita lanjutkan ayat 2. Coba kita simak. Kita lihat firman Tuhan. Lihat firman Tuhan. Coba perhatikan di situ. Coba baca bersama 1, 2, 3. Banyak tempat tinggal. Sampai di situ. Di rumah. Saudara mengerti maksud rumah Bapak? Apa? Surga. Kenapa istilahnya rumah? Kenapa rumah? Karena dia berasal dari sana. Kalau rumah itu tempat anak. Ada sebuah kepastian. Rumah Bapa. Barang siapa yang percaya kepadanya dijadikan diangkat menjadi anak. Jadi rumah Bapa berarti kembali. Pasti. Coba anak-anak. Kita semua. Di masa anak-anak kita. Mungkin orang tua kita tidak seberhasil kita. Kita punya rumah masa kecil. Ya, mungkin rumahnya tidak bagus. Tapi kenangan indah di rumah itu. Ya. Kadang-kadang rasa-rasanya kita mau beli kembali itu rumah.
Bentuknya segalanya mengenangkan kita. Itu rumah. Karena itu disebut rumah Bapakku. Oikos patros, rumah Bapa. Saudara yang percaya, semua anak-anak Tuhan, amin. Semua anak-anak Tuhan, amin. Anak-anak kembali kemana? Ke rumah Bapa. Itulah kepastian. Sorga tidak lagi menjadi ide, sorga tidak lagi menjadi konsep, sorga tidak lagi menjadi dongeng, tapi pasti. Dalam keyakinan saya yang lama, saya bertanya, saya tahu saya ingin masuk surga. Karena itu saya akan melakukan semua aturan-aturan agama yang mempersiapkan diri saya untuk masuk surga. Saya lakukan semua syariat-syariatnya. Saya lakukan itu. Saya tanya kepastiannya. Pastikah aku masuk surga setelah aku melakukan ini? Enggak. Nanti di hari kiamat engkau akan diadili. Engkau akan dihakimi. Loh, nunggu hari kiamat baru ada kepastian. Bagaimana saya bisa kembali lagi? Ya itu saja. Tidak ada kepastian. Lakukanlah tanpa kepastian. Saking sorga itu tidak ada kepastian, yang lain membuat dongeng. Kamu akan hidup kembali, reinkarnasi, terus ulang-ulang hidup. Saking tidak ada kepastian. Tapi sorga bagi kita sekali lagi, oikos patros, rumah Bapa. Coba ucapkan, oikos patros, apa? Oikos, artinya rumah. Kalau yang tidak pasti bukan rumah, indekos bukan oikos. Sudah itu beda saudara. Ya, indekos tidak selamanya kan? Tapi kalau oikos rumah itu selamanya. Itulah sebuah kepastian. Di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara pikir pasti kalau baca ayat ini tempat di situ artinya banyak kamar. Salah, saudara. Bahasa aslinya tidak berbicara soal kamar, tapi engkau punya tempat, engkau punya hak. Anak itu di rumah orang tuanya punya hak. Perhatikan anak-anak kalau pulang ke rumah orang tua, langsung buka kulkas, langsung masuk dapur, cari makanan, berani. Coba orang tua ke rumah anak, berani buka kulkas? Ayo, nggak pernah. Nih dia saudara ya. Iya saudara, beda. Anak merasa punya hak. Jadi tempat, banyak tempat. Artinya engkau punya hak. Amin. Karena engkau ahli waris. Sorga itu pasti. Katakan sorga itu apa? Pasti. Karena apa? Rumah Bapa. Rumah Bapakku. Aku pasti. Nah, karenanya kalau sudah pasti, Tuhan berkati hidupmu di sini. Jadilah saksi Tuhan. Ya, Tuhan berkati usahamu. Tuhan berkati juga pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu. Nikmatilah. Ada yang bilang, oh untuk masuk surga itu harus tinggalkan semua. Jangan pikir dunia, harus pikir Tuhan saja. Mati aja selesai. Enggak. Kalau engkau diberi berkat oleh Tuhan, nikmati berkat Tuhan itu. Beri kemuliaan bagi dia, saudara. Ya. Jangan seolah-olah surga itu menjadi sesuatu yang jauh, yaitu menjadi usaha kita. Bukan usaha kita. Tapi itu adalah bukan juga upah. Sekali lagi, bukan juga upah. Surga adalah hak. Sekali lagi apa? Ahli waris selalu punya hak. Karena itulah aku menyediakan tempat. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena menyediakan tempat, hetoi masai. Engkau punya hak. Semua yang punya hak, tolong angkat tanganmu. Engkau punya hak. Dalam nama Yesus. Ya, janji Tuhan itu kekal. Dia tidak akan hilang oleh apapun. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Amin. Bersukacitalah hidup. Jalanilah hidup dengan baik. Nikmatilah keluargamu. Nikmati suamimu, istrimu, anak-anakmu. Amin. Ya, tidak usah saudara pikir, aduh ini harus tinggalkan semua. Jangan mengerti sempit dalam pengertian kasih Tuhan. Saudara harus merdeka. Dibebaskan.
Beragama itu bukan satu paksaan. Beragama itu bukan satu tuntutan seperti rodi kerja keras. Bukan. Saudara, bersukacita karena kasih Tuhan. Jika demikian, karena itulah ya kita punya hak, dalam punya hak ini. Kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya, ya. Lalu Thomas bertanya, ya, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Thomas nggak tahu. Padahal Thomas ini orang yang suka jalan-jalan. Buktinya dia paling terlambat menyaksikan kebangkitan Yesus saking jalan-jalannya. Jadi dia pikir saya pasti tahu jalannya. Jalan yang mana? Tunjukkan. Ya, karena kami tidak tahu. Supaya kami tahu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Yang tadinya tidak ada jalan, dia buat jalan. Supaya kita bisa menjalani. Hidup, aku berikan hidup dan kebenaran. Saudara masuk surga bukan karena kebenaran kita. Kebenaran kita tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Karena dia maha benar. Gak ada nilainya kebenaran kita. Tapi kita hidup dalam kebenaran. Dan jangan takut. Kebenaran Tuhan yang membenarkan kita. Amin. Kebenaran Tuhan yang membenarkan kita. Kalau kebenaran kita dijaga sekali apapun juga. Nggak bisa, saudara. Saya dulu sudah berusaha untuk menjadi orang yang sangat saleh. Sangat religius. Saya lakukan semua syariat-syariat. Sampai sunnah apapun. Saya lakukan itu semua. Dan saya lakukan serinci mungkin. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya melihat orang tidak sama melakukan seperti saya benci. Saya marah. Saya ingin paksa dia supaya lakukan sama seperti saya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sucinya saya? Orang hati saya penuh kebencian. Di situ saya frustrasi. Apa yang harus saya cari? Tuhan baik. Roh Kudus mempertemukan saya dengan Yesus. Saya percaya dia. Dan itu merupakan sebuah kepastian. Kepastian itu. Meskipun saya harus menjalani 6 tahun dalam penjara. Tidak ada arti apa-apa. Karena kebaikan Tuhan melampaui segala-galanya. Amin. Berkat 6 tahun dalam penjara. Hari ini umur saya baru saja tanggal 6 tadi. 78 tahun. Sebelum ulang tahun, saya periksa di RSPAD, check up semua. Karena kebetulan dapat fasilitas di situ. Nggak ada penyakit yang berarti. Ya, sakit-sakit pegal itu biasa. Flu dan pilek itu sudah bagian. Tapi nggak ada yang, selalu orang tanya saya kalau pelayanan, Bapak punya pantangan? Oh ada, pantang menyerah. Oh iya, saudara. Itu karena berkat 6 tahun. Berkat 6 tahun. Dari situ saya belajar. Tuhan itu tidak pernah berhutang apa-apa. Apa saja yang kita alami sebagai satu penderitaan. Yang kita harus tanggung, kita jalani. Buahnya kemudian pasti kita akan menuainya. Amin, saudara. Dia tidak akan berhutang apa-apa. Jangan takut. Jangan saudara pikir engkau disepelekan. Nggak diingat apa yang pernah engkau telah berjuang dengan penderitaanmu. Percayalah. Saudara akan melihat mujizat Tuhan. Berkat Tuhan itu dalam hidupmu. Katakan amin. Ya. Sehingga kita alami. Jangan takut. Kita pasti keluar sebagai pemenang dari penderitaan. Karena Yesus menunjukkan jalan itu. Ketika Thomas ke situ, akhirnya dia berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Filipus tanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa. Dia ingin seperti Musa. Loh, kamu sudah melihat saya. Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman dalam keberadaannya ilahi. Firman menjadi manusia dalam keberadaannya sebagai manusia. Orang nggak ngerti. Ada keberadaan, ada keberadaan. Karena manusia tidak pernah ada keberadaan. Hanya firman yang punya keberadaan.
Sebagai firman yang ada dalam diri Bapa. Itu keberadaannya. Keberadaannya dia lahir lewat seorang perempuan ya, di Bethlehem. Itu keberadaan. Manusia tidak bisa percaya karena hanya menilai dan melihat keberadaannya. Dan dia tidak percaya kepada keberadaannya karena memang manusia tidak punya keberadaannya. Keberadaan kita sebagai benih yang tidak berarti. Tetapi firman Tuhan itu punya keberadaan. Dia ada di dalam diri Bapa. Maka dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Dia bicara keberadaannya atau keberadaannya. Keberadaannya. Sebelum ada itu keberadaan. Karena Tuhan itu mengadakan segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada itu karena diadakan Tuhan. Segala sesuatu yang ada menjadi tidak ada kalau Tuhan tidak mengadakan. Bisa hafal? Ya harus hafal saudara. Supaya saudara jadi berkat. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga dengan demikian pertolongan Tuhan itu jelas sekali. Kalau kita mengenal dia. Sehingga dengan pengenalannya kepada kita. Saudara, ketika saya berada dalam penjara. Maaf, saya itu contohnya selalu penjara. Karena saya di penjara 6 tahun. Itu terkesan banget. Kalau tidak percaya saudara coba masuk penjara. Ya, beberapa bulan saja pasti terkesan sekali. Kita terputus hubungan dengan keluarga. Apalagi saya ditangkap di zaman Orde Baru. Supersi, Pempres 11. Tidak boleh dibesuk, tidak boleh dijenguk. Tidak boleh ada pengacara. Tidak boleh, semuanya tidak boleh. Terputus sama sekali. Diisolasi. Ditahan dulu dan mereka berhak menahan bertahun-tahun tanpa pengadilan. Ya, saya bertahun-tahun tanpa pengadilan dan tidak boleh dihadiri siapapun. Tahun kedua baru boleh dibesuk, itu pun kiriman. Mungkin dia sudah melihat, ya itu belum pengadilan, baru boleh kiriman. Saya masih ingat istri saya selalu mengirim sebulan sekali hanya boleh. Dia kirim roti kaleng segi 4 kongguanan itu. Gitu. Itu setiap bulan. Bertahun-tahun dia selalu kirim itu. Makanya sekarang kalau lihat kaleng roti itu saya agak trauma saudara. Gitu, agak trauma begitu ya. Itu karena ingat terbayang terus karena tidak ada kepastian kapan bisa bebas. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan bebaskan saya. Saya kan tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menipu. Saya mengikuti Engkau. Tapi Tuhan seperti tidak menjawab doa saya. Padahal saya sangat percaya dengan kisah-kisah dalam Alkitab. Malaikat datang ke penjara, membebaskan Petrus, Paulus. Saya berharap sekali ada malaikat Tuhan datang membebaskan saya. Dan saya ambil langkah iman. Pakai puasa lagi. 3 hari puasa. Saya siapkan tas saya yang kecil yang boleh dibawa untuk isi pakaian itu saya siapkan. Saya ambil langkah iman, saya taruh di sini, saya berdiri di pintu jeruji, berdoa dalam nama Yesus, terus berdoa. Saya percaya malaikat datang. Saudara, saya dengar ada derap kaki mendekati pintu saya. Oh, saya mengimani dalam nama Yesus ini malaikat Tuhan. Ini teman. Ternyata penjaga. Saudara, menambah gemboknya. Dipikir saya mau ngamuk saudara ya. Ya, coba bayangkan. Di mana iman kita? Pasti luntur. Karena itu saya percaya iman itu karunia. Bukan kekuatan kita, bukan maunya kita. Tapi Tuhan yang menguatkan lewat rohnya kepada kita. Amin. Ya. Kita manusia tidak ada istimewanya. Berharap bebas, tidak bebas. Lalu saya pikir-pikir, saya pikir seperti zaman dulu gitu, kepercayaan dulu. Saya harus baca Alkitab dari awal sampai akhir. Kalau selesai Alkitab sampai akhir, pasti bebas. Ternyata sudah 1 kali selesai, nggak bebas. Saya percepat lagi, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh, saya pikir jangan cepat-cepat, harus pelan-pelan.
Saya pikir dulu, karena saya dulu dididik selalu suruh membaca kitab suci, ayat-ayat suci. Saya baca seperti itu semuanya, saya baca. Akhirnya selama 6 tahun, saya selesai baca Alkitab ini 25 kali. 25 kali. Saya baru mengerti sekarang. Tuhan didik saya langsung supaya saya belajar firman Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, lepas dari pikiran manusia. Karena itu saya selalu memberitakan firman Tuhan. Amin. Cara manusia tanpa sadar. Kita tidak tahu, tapi dia tahu. Seringkali. Nanti di kemudian hari baru tahu. Ya, saya selesaikan. Nah, bagaimana cara Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Akhirnya Tuhan memberikan pengertian. Oh begitu. Saya dipindah-pindah di penjara itu. Dipindah itu bukan karena ada kasus di Surabaya. Karena setiap kali di satu tempat, saya saksikan Yesus, saya kabarkan Yesus, saya injili orang. Saya injili. Percaya dia. Minta dibaptis. Banyak yang percaya. Penjaga bilang bahaya ini orang. Pindahkan saja ke tempat lain. Pindahkan lagi, selalu pindah. Begitu dipindahkan ke Surabaya, ke Kalisosok. Saya berpikir, oh Tuhan utus saya ke California. Oh iya. Saudara, kita sendiri harus punya tekad mengubah penderitaan yang apa kita hadapi. Kalau kita mengubah itu menjadi kenyataan. Begitu pindah Cipinang, saya bilang Chicago. Oh iya. Terakhir saya dipindahkan Cirebon. Saudara, saya tidak ada persamaannya. Saya pikir Hawaii aja, saudara. Loh, iya, nanti Tuhan izinkan semua itu. Karena pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus bisa melihat sisi baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang penting bersaksi. Banyak tokoh komunis yang ada di RTM Budi Utomo ketika saya ditahan di sana, saya baptis. Nggak ada tempat baptis, ada bak mandi besar, cemplungin aja ke sana. Selesai, saudara. Akhirnya Tuhan memberkati. Sehingga kita bisa melihat cara Tuhan melatih dan mendidik kita. Percayalah, kalau Tuhan izinkan penderitaan yang kita hadapi, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk jauh lebih baik. Amin. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan apa yang harus kita derita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih baik. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Dia.